Kayaknya Bapak Subhan belum masuk ya. Hmm. Hmm. Baiklah, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 9.31 WIB Indonesia Barat, kita mulai kembali untuk sesi pematerian kita gitu ya. Eh, untuk awalan, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebenarnya yang kita hormati, eh, narasumber kita, alhamdulillah sudah bergabung bersama kita pada pagi hari ini gitu ya. Bapak Basit Hadi Novian. Perkenalkan, eh, Bapak Ibu sekalian, ahlan wa sahlan. Selamat datang Bapak. Selamat datang, Perkenalkan, Pak. Bapak Ibu, beliau adalah salah seorang pengawas JPH, Jaminan Produk Halal ahli pertama di BPJPH Pusat gitu. Dan eh, kepada Bapak, kita alhamdulillah untuk angkatan 2 ini kita ada 5 orang calon auditor halal. Setelah akan ikuti pelatihan beberapa hari ke depan. Dan eh, dalam hal ini eh, ada juga yang dari LPH per- eh, Persis salah satunya kita ada 3 orang. Cuman yang satu lagi ada agenda juga ke Jakarta sehingga masuk ke batch berikutnya. Dan ada juga yang secara personal mendaftar eh, untuk menambah kompetensi gitu ya. Ya mungkin eh, sebelum pematerian gitu ya, eh, kita awali dengan pembacaan doa dahulu. Semoga Allah berkati pertemuan kita dan Allah luruskan kembali niat kita gitu ya untuk beberapa jam ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan dalam hal ini kami memimpin doa ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Rabb, puji syukur kami panjatkan kehadiratmu atas segala nikmat iman, Islam, dan kesehatan, kesempatan dan ilmu yang engkau anugerahkan. Sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul dalam kegiatan pelatihan auditor halal, PT Halal dan Pengelolaan Nasihat Negeri Padang, angkatan kedua ini. Ya Allah, Tuhan yang maha mengetahui, jadikanlah pertemuan kami pada pagi hari ini sebagai majelis ilmu yang engkau ridai. Limpahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang benar, hati yang ikhlas menerima kebenaran, serta kemampuan untuk mengamalkan setiap ilmu yang kami peroleh. Ya Allah, mudahkanlah para narasumber kami dalam menyampaikan ilmu dengan sebaik-baiknya. Anugerahkanlah kesehatan, kekuatan, serta keberkahan kepada mereka, sehingga setiap ilmu yang disampaikan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Ya Allah, bimbinglah kami sebagai peserta agar mampu mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan sungguh-sungguh, penuh semangat, disiplin, dan amanah sehingga kelak kami akan menjadi auditor halal yang profesional, kompeten, integritas, dan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam dalam setiap tugas yang kami emban. Ya Allah, berkahilah setiap ikhtiar kami dalam menjaga kehalalan produk, melindungi umat melalui sistem jaminan produk halal, serta menjadikan pekerjaan ini sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kepada agama, bangsa, dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah Bapak Ibu, insyaallah kita akan masuk pada sesi kedua, itu pematerian terkait dengan regulasi halal. Insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Basit Hadi Nafian. Waktu dan tepat, kami persilakan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Arif, apakah terdengar jelas suara saya?
Alhamdulillah cukup jernih Pak, bersih. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah syukurillah, amma ba'du. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada UPT Halal dan Pengelola Dana Sosial Universitas Negeri Padang yang telah mengundang BPJPH sebagai narasumber terkait materi ataupun materi satu pada kali ini. Kemudian ada salam dari direktur kami, yaitu Direktur Bina Jamin Produk Halal, Bapak Muhammad Farid Wajidi, yang belum bisa hadir untuk menyapa teman-teman auditor sekalian pada pelatihan kali ini. Begitu, Bapak. Saya izin share screen ya, Pak Arif. Kalau sudah terlihat, Pak. Ada yang mau ditanyakan. Terlihat. Nah, saya itu tak kali ya. Baik, di sini saya akan menyampaikan terkait regulasi jaminan produk halal serta tugas dan tanggung jawab auditor halal. Untuk dasar hukum yang harus dipahami Bapak Ibu auditor halal itu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal yang merupakan turunan dari Undang-Undang 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2022 tentang pelatihan dan sertifikasi kompetensi auditor halal dan penilai halal. Nah, namun sekarang dari BPJPH sedang melakukan drafting regulasi baru. Nantinya untuk regulasi ini tidak akan dipakai lagi. Selanjutnya ada keputusan Kepala BPJPH nomor 78 tahun 2025 tentang pedoman akreditasi lembaga pemeriksa halal. Dan kemudian masih banyak lagi ya Bapak Ibu. Ada tentang kriteria sistem jaminan produk halal, di mana di situ ada penjelasan tentang aspek-aspek sistem jaminan produk yang nantinya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Oke, selanjutnya terkait sejarah atau transformasi sertifikasi halal di Indonesia. Awalnya, ini hanya menjadi isu kesehatan, dimulai pada 1976 sampai 1988, di mana awalnya Menteri Kesehatan mengeluarkan regulasi terkait pelabelan untuk produk non-halal atau mengandung wabi. Dan pada tahun 1988, adanya kasus lemak babi yang ditemukan oleh peneliti dari Universitas Brawijaya, di mana dia meneliti beberapa produk yang dinyatakan halal oleh produsennya, namun ternyata setelah dicek, beberapa produk yang dinyatakan halal tersebut mengandung DNA ataupun lemak babi. Sehingga pada tahun 1989, berdirilah lembaga sertifikasi halal dan pemerintah, yaitu yang kita tahu semua LPPOM MUI. Nah, di sini sudah mulai tuh bertransformasi menjadi voluntary atau sukarela. Kemudian pada tahun 2014 terbitlah Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Nah, regulasi ini diputuskan oleh Presiden SBY waktu itu. Kemudian pada tahun 2017 berdirilah BPJPH di bawah Kementerian Agama. Kemudian selanjutnya pada tahun 2021 terbitlah turunan regulasi terkait peraturan pemerintah tentang jaminan produk halal nomor 39 tahun 2021. Di sana menjelaskan tentang kewajiban sertifikasi halal. Kemudian pada tahun 2024 BPJPH bertransformasi menjadi badan dan tidak di bawah Kementerian Agama lagi, sehingga menjadi lembaga pemerintah non-kementerian yang langsung bertanggung jawab terhadap Presiden. Oke, selanjutnya terkait belanja konsumen Muslim di dunia. Perilaku belanja konsumen Muslim di dunia ini dipengaruhi oleh faktor penting, di mana yaitu faktornya faktor agama. Sesuai dengan yang kita ketahui, jaminan produk halal ini sendiri
dilatar belakangi oleh ataupun dalam ayat ataupun surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi ya ayuhan nas qul mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Yang dimana ayat ini menjelaskan anjuran ataupun kewajiban manusia, bukan hanya orang-orang beriman ataupun umat muslim, tapi semua manusia diwajibkan memakan makanan yang halal. Nah, sehingga nilai-nilai ataupun latar belakang agama ini menjadi peran ataupun poin penting yang mempengaruhi konsumsi produk halal di dunia. Tercatat, data dari World Population Review dan Standard and Pew Research Center pada tahun 2025, belanja konsumen muslim dunia itu sebesar 2.000 triliun US dollar. Namun, Indonesia belum bisa menjadi negara penyokong nilai belanja konsumen muslim ini. Walaupun di sini terlihat datanya, masyarakat muslim di Indonesia itu mencapai 236 juta jiwa. Namun, data yang berasal dari SGIE, State Global Islamic Economic, pada tahun 2025, Indonesia hanya menduduki peringkat 4 sebagai produsen halal di dunia. Namun pada tahun 2023 meningkat menjadi peringkat 3 di dunia. Tapi Indonesia ini sekarang menjadi peringkat pertama di travel muslim di dunia, yang diikuti dengan halal pharma ataupun produk obat halal. Baik, selanjutnya terkait performa dan kondisi ekosistem halal di Indonesia, di mana produk yang bersertifikat halal di Indonesia dimulai dengan adanya transformasi yang awalnya dari isu kesehatan, kemudian lanjut menjadi sukarela atau voluntary, sampai pada saat ini ataupun pada tahun 2014 itu diwajibkan. Pada tahun 1989-2018 yang masih diurusi oleh MUI, total sertifikat halal itu mencapai 668.000 sertifikat halal ataupun produk yang bersertifikat halal, bukan sertifikat halal yang maaf. Selanjutnya, pada tahun 2019 hingga 2020, itu BPJPA telah memulai menyelenggarakan sertifikasi halal, di mana produk yang bersertifikat halal yang dimulai pada tahun itu atau pada tahun 2019 itu yang telah bersertifikat halal produknya mencapai 58.000. Kemudian pada saat dimulainya digitalisasi sangat meningkat nih Bapak Ibu. Pada tahun 2021 dari 58.000 dan pada tahun 2021 itu meningkat mencapai 320.000 produk yang telah bersertifikat halal. Kemudian pada tahun 2023 meningkat. Jadi pada tahun 2023 hingga tahun sekarang, BPJP itu mengeluarkan program percepatan, yaitu Sahati, untuk produk ataupun pelaku usaha UMK, usaha mikro kecil, di mana terlihat pada data di tahun 2023 mencapai 2 juta, kemudian pada tahun 2004 2 juta juga, pada tahun 2005 meningkat sampai 4 juta, sehingga kalau di total 8 tahun terakhir BPJPH telah menerbitkan sertifikat halal untuk 11,3 juta produk yang ada di Indonesia. Nah, hal ini didukung oleh LPH sebagai lembaga pemeriksa halal atau produknya, dan auditornya yaitu auditor halal. Kemudian ada lembaga lain yang melakukan verifikasi dan validasi produk sebagai dari pernyataan pelaku usaha, yaitu lembaga pendamping proses produk halal. Dengan aturnya ada pendamping proses produk halal. Selanjutnya ada SDM Syariah nih yang melakukan perbantuan kedua pelaku usaha, yaitu ada penyuluh halal yang ada di Indonesia itu mencapai 1.979.530 penyuluh halal yang sudah terlatih. Kemudian untuk juleha, jurus sembelih halal, itu ada sekitar 3.771 juleha. Nah, peningkatan ini bisa terlihat pada tahun 2021 untuk LPH itu hanya sekitar 3 nih Bapak Ibu. Hanya ada pada saat itu hanya ada LPH Telkom, kemudian Surveyor dan Spekindo. Ini pada 2026
LPH ini bertambah sangat banyak ya, 126 sebenarnya. Namun pada saat ini data yang dilihat di kalau misalnya Bapak Ibu auditor sekalian ingin mengecek bisa di websitenya ataupun web dari BPJPH yaitu data halal. Yaitu sekarang sudah mencapai 129 LPH yang terakreditasi. Kemudian untuk auditor halalnya itu mengalami peningkatan juga ya Bapak Ibu dari 287 auditor halal yang teregistrasi sekarang mencapai 2.216 auditor halal. Kemudian untuk lembaga pelatihannya yaitu sebanyak 40 lembaga dan lembaga halal luar negeri yang telah melakukan mutual recognition agreement ataupun saling pengakuan itu mencapai 109. Nanti untuk materi yang terkait LHLN ini ataupun lembaga halal luar negeri akan disampaikan pada slide lain. Selanjutnya terkait aktor penyelenggara jaminan produk halal. Seperti saya singgung tadi, sekarang untuk aktornya dari sisi lembaga ada BPJPH sebagai pusatnya, kemudian ada UPT, Balai dan Loka, yaitu perpanjangan tangan dari BPJPH di beberapa provinsi dan kabupaten kota yang ada di daerah. Sekarang totalnya ada 10. Namun dari bagian perencanaan katanya sih insya Allah sudah bertambah 15, namun belum diresmikan. Kemudian ada lembaga-lembaga lain seperti LPA, LHM, LHLM, LPK, kemudian ada LDP3. Kemudian untuk aktornya sendiri disebutkan ada Kriminal dan P3H. Kemudian yang paling penting nih yang melakukan penetapan fatwa atau halalan produk yaitu dari MUI, Komite Fatwa dan Komisi Fatwa MUI. Selanjutnya BPJPH juga bekerja sama dengan Satgas YPH. Jadi BPJPH tidak benar-benar terlepas ya dari Kementerian Agama. Jadi di Kementerian Agama itu ada direktur atau direktorat yang produk halal juga yang disebut dengan Satgas YPH. Selain itu BPJPH juga bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait serta dinas-dinas terkait. Di mana yang kita ketahui ada Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, kemudian ada BPOM, Kementan dan lain-lain. Nah ini BPJPH tidak bisa berdiri sendiri ya Bapak Ibu terkait perusahaan produk yang harus sertifikat halal itu biasanya harmonisasinya dengan kementerian-kementerian dan lembaga terkait. Jadi selanjutnya asas dan tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal serta kewenangan BPJPH. Sesuai dengan Undang-Undang 33 tahun 2014 tentang halal, eh, asas dari jaminan produk halal itu yang pertama ada asas perlindungan, kemudian ada keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, kemudian efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Jadi asas-asas ini yang mendukung jaminan produk halal, sehingga nantinya yang bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk halal yang ada dan beredar di masyarakat luas. Kemudian tujuannya selain memberikan kenyamanan dan keamanan, itu memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produknya. Nah, ini tujuan yang asas saya, Bapak Ibu. Selanjutnya terkait kewenangan BPJPH. Nah, di sini biasanya banyak sekali nih masyarakat menanyakan apa saja nih kewenangan BPJPH. Yang pertama, merumuskan dan menetapkan kebijakan BPJPH. Nah, ini saya sebut tadi, penetapan dan perumusan kebijakan BPJPH ini bukan dari BPJPH sendiri, tapi dia bisa melakukan koordinasi dengan kementerian terkait. Jadi tidak serta-merta BPJPH sendiri yang melakukan atau merumuskan kebijakan dengan kebijakan. Kemudian yang kedua, menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria jaminan produk halal. Selanjutnya, menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk, kemudian melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri, melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal, melakukan akreditasi terhadap LPH, melakukan registrasi auditor halal, melakukan pengawasan terhadap JPH, selanjutnya melakukan pembinaan auditor halal, dan poin ke-10 melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal. Oke, selanjutnya terkait sertifikasi halal Indonesia yang awalnya dari sukarela menjadi kewajiban. Sesuai yang saya jelaskan tadi di awal, dasar hukum dari jaminan produk halal ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun
jelas itu dengan produk halal. Kemudian diamandemenkan ataupun ada perubahan-perubahan dan tambahan pasal di mana itu diamandemenkan di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Jadi undang-undang ini menjelaskan kewajiban dari jaminan produk halal di mana penjelasan tersebut pada pasal 4 Undang-Undang 33 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Nah, yang dimaksud produk ini diturunkan menjadi dari Undang-Undang 33 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Nah, dulunya peraturan pemerintah ini awalnya bukan PP 42 ya Bapak Ibu, tapi PP 39 tahun 2021 sama saja tentang penyelenggaraan jaminan produk halal, namun sekarang sudah diperbarui menjadi PP 42. Nah, terkait penjelasan dari maksud atau definisi produknya, produk adalah barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi, produk ini bisa diklasifikasikan lagi nih, menjadi dua, yaitu menjadi barang dan jasa. Untuk kategori barang, produknya ada makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan. Selanjutnya untuk jasa, yaitu ada jasa penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian. Untuk penerapan kewajiban sertifikasi halal yang sudah saya singgung di awal terkait transformasi dan sejarahnya, itu penerapan kewajiban sertifikat halal itu dimulai pada tahun 2021 ya waktu itu sampai 2039, di mana penerapan kewajiban sertifikat halal itu pada tahun 2021 sampai 2024 dikenakan kepada produk yang pertama ada makanan, minuman, jasa dan hasil pembelian, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan penolong untuk produk makanan dan minuman. Kemudian untuk pada tahun 2026, yaitu tepatnya pada 17 Oktober. Jadi dari tahun 2024 ini, 2026, kemudian sampai 2039 itu tanggal kewajiban bersertifikat halalnya atau penerapan kewajibannya dimulai update-nya 17 Oktober ya, 17 Oktober 2024, 17 Oktober 2026. Jadi setelah 17 Oktober atau 18 Oktober tahun 2026 tahun ini, yang dikatakan kewajiban penerapan sertifikat halal ada produk obat tradisional dan suplemen, kosmetik, produk kimia dan rekayasa genetik, kemudian barang gunaan, sandang dan aksesoris, perbekalan rumah tangga, barang ibadah muslim, serta barang-barang kantor. Serta ada alat kesehatan kategori A, di mana alat kesehatan kategori A ini contohnya seperti sarung tangan, masker, dan lain sebagainya. Selanjutnya pada tahun 2029, pada tanggal 7 Oktober tahun 2029, itu produk yang dikenai kewajiban sertifikat halal adalah obat bebas dan obat bebas terbatas. Kemudian ada alat kesehatan kategori B nih. Contohnya seperti alat tensimeter atau termometer ngecek suhu. Kemudian pada tahun 2034 yang dikenai penerapan kewajiban sertifikat halal ada obat keras dikecualikan, psikotropika, dan alat kesehatan kategori C. Biasanya seperti contohnya ada alat ronsen, begitu Bapak Ibu. Untuk pada tahun 2039 yang dikenai kewajiban sertifikat halal ada produk biologi, serta alat kesehatan kategori D. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa mengecek untuk kategori alat kesehatan ini di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4745 Tahun 2021. Selanjutnya penahapan yang dikenakan kepada pelaku usahanya, yaitu pada tahun 2024 itu sudah dikenakan ya kepada pelaku usaha menengah besar, sudah berlaku. Kemudian untuk pada tahun 2026 ini pelaku usahanya yang dikenakan kewajiban atau penerapan kewajiban sertifikat halal adalah pelaku usaha mikro kecil dan pelaku usaha luar negeri. Gitu. Selanjutnya ketentuan barang dan jasa yang wajib bersertifikat halal. Nah, jadi ada ketentuan-ketentuannya yang tidak semuanya dikenakan
dikenai kewajiban sertifikat halal dari jenis barang. Untuk produk makanan, minuman, obat kosmetik ketentuannya ditetapkan masing-masing jenisnya oleh menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian terkait, lembaga terkait, dan MUI. Nah, ini nanti kalau misalnya Bapak Ibu mempelajarinya, itu ada di keputusan Menteri Agama nomor 748 dan 944. Namun sekarang sedang didraft ulang untuk penambahan beberapa produk di dalamnya. Selanjutnya ada produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik dengan ketentuan hanya yang terkait dengan makanan, minuman, obat, atau kosmetik. Sama saja, ini juga nantinya bisa dilihat dari makanan sampai barang gunaan ini. Nanti bisa dilihat di Keputusan Menteri Agama nomor 748 dan 944 tentang produk yang wajib bersertifikat halal. Kemudian untuk barang gunaan nih yang biasanya sangat 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 dirisaukan oleh masyarakat. Tidak semua ya Bapak Ibu auditor halal. Jadi untuk ketentuan barang gunaan yang dipakai, digunakan dan dimanfaatkan itu hanya bagi barang yang berasal dan atau mengandung unsur hewan. Biasanya kulit dari kulit hewan yang halal ya, bukan yang dikategorikan sebagai hewan non halal gitu Bapak Ibu. Selanjutnya untuk jenis jasa, itu ada jenis penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian. Untuk ketentuannya hanya yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik. Untuk ketentuan ini ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Nah, di sini biasanya untuk jasa penyembelihan itu kan sudah tentu dan jelas. Biasanya kalau penyembelihan untuk produk ayam, kemudian sapi, dan lain sebagainya. Untuk pengolahan, biasanya restoran-restoran tuh Bapak Ibu. Ada misalnya kita ke Giant. Nah, di situ kan selain dia melakukan jasa penjualan, di situ juga dia melakukan jasa pengolahan, seperti melakukan pembakaran sosis, kemudian bakaran ayam, dan lain sebagainya. Itu contohnya Bapak Ibu. Selanjutnya, jadi tidak semua produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia ini wajib bersertifikat halal. Ada tiga kategori produknya. Yang pertama, produk yang wajib halal, kemudian produk yang tidak wajib halal, ataupun bahan yang tidak wajib halal. Kemudian kategori yang ketiga yaitu produk yang wajib memberikan keterangan mengandung bahan tidak halal. Untuk yang pertama, sesuai yang sudah saya singgung tadi, untuk bisa dilihat di peraturan ataupun keputusan Menteri Agama nomor 748 tahun 2021 dan keputusan Menteri Agama nomor 944 tahun 2024 tentang produk yang wajib bersertifikat halal dan produk luar negerinya. Jadi produk-produk ini yang melalui proses pengolahan biasanya seperti di restoran, pedagang kaki lima, bakso, kemudian produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM dan lain sebagainya. Kemudian ada bahan-bahannya nih. Jadi bukan produk ya Bapak Ibu, tapi lebih ke bahan. Jadi pada Keputusan Menteri Agama nomor 1360 tahun 2021 ini ada bahan-bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Nah, nantinya misalnya Bapak Ibu turun PU melakukan audit itu eh, misalnya dia melakukan pembuatan bakso ataupun bakso dari yang bahannya dari ikan gitu ya, biar lebih mudah. Dia tepungnya itu harus pastikan bahwa bersertifikat halal. Sedangkan misalnya dari sayurannya, kemudian dari ikan segarnya, itu tidak wajib bersertifikat halal. Tidak wajib ada sertifikat halal untuk bahannya. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga ini kategorinya yaitu wajib memberikan keterangan mengandung bahan tidak halal. Nah, sudah jelas ya Bapak Ibu. Jadi produk-produk ataupun bahan yang kita beli yang dianggap non halal itu harus dicantumkan keterangan tidak halal. Tentunya mengandung lebih, kemudian potensi alkohol. Kita dahulu menemukan nih, ada yang menyatakan produknya halal, tapi ternyata pada saat dicek oleh peneliti Sriwijaya, ternyata produknya mengandung DNA atau lemak babi. Nah, itu kalau misalnya harusnya sebagai pelaku usaha itu tidak boleh ya Bapak Ibu melakukan hal seperti itu. Nah, bila memang produknya itu
tidak halal harus mencantumkan keterangan seperti ini, mengandung babi, kondens alkohol, dan keterangan-keterangan yang bisa mudah dibaca oleh konsumen. Oke, selanjutnya terkait label halal. Pencantuman label halal ini diwajibkan kepada pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal, kemudian dicantumkan pada kemasan produk atau bagian tertentu dari produk dan tempat tertentu pada produk. Selanjutnya, label halal harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini diatur dalam PP 42 tahun 2024 pasal 101 kalau tidak salah ya Bapak Ibu. Kemudian untuk pengecualiannya, produk yang kemasannya terlalu kecil sehingga tidak mungkin dicantumkan seluruh keterangan. Jadi pencantuman label halal ini dikecualikan untuk poin-poin ini Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, produk yang dijual dan dikemas secara langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil. Nah, biasanya kita kalau pedagang pecel kan, biasanya bungkusnya itu dari koran atau semacamnya. Nah, itu contohnya. Tidak wajib memasang label halal, tapi dia harus memasang label halal pada booth atau kontainer yang ketika misalnya kita datang terlihat nih ada label halalnya, kemudian ID sertifikatnya, kemudian harus ada kebijakan halalnya, begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, pengecualiannya ini dikenakan kepada produk yang dijual dalam bentuk curah, misalnya minyak, kemudian margarin atau butter. Tapi harus dipastikan dulu ya Bapak Ibu, untuk produk-produk ini walaupun dijual dalam bentuk curah, namun untuk skala besarnya, misalnya margarin yang ada di dalam ember, itu dipastikan bahwasanya embernya tercantum label halal. Walaupun nantinya pas kita membeli, itu dipisahkan, dimasukkan ke dalam plastik yang tidak ada label halalnya. Kemudian terakhir pengecualian terhadap produk yang dijual terbatas. Nah, ini biasanya produk-produk obat ini yang diresepkan oleh dokter. Gitu Bapak Ibu. Tadinya terikat ketentuan pemasangan label halal di Indonesia. Label halal ada rangkaian logo halal Indonesia disertai nomor sertifikat. Jadi bisa dilihat Bapak Ibu, di sini ada logo halal namanya. Itu tulisan halal dengan bentuk wayang. Kemudian ada yang namanya logo type, yaitu tulisan halal Indonesia. Diikuti dengan ID registrasi atau sertifikasi halal sebanyak 17 angka. Dan harus ada bordernya ya Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu melakukan audit nantinya harus dijelaskan bahwasanya harus dimasukkan label halal. Ini yang namanya label halal primer, dan yang sebelah sini adalah label halal sekunder yang berbentuk landscape. Yang berbentuk landscape adalah label halal sekunder. Nah, ini dijelaskan kewajibannya yaitu pada keputusan Kepala Badan nomor 145 tahun 2002. Dan nantinya untuk produk ataupun produk halal luar negeri, labelnya berbeda ya Bapak Ibu. Perbedaannya ada di ID sertifikatnya. Kalau bentuknya sertifikasi, itu tulisannya ID dengan diikuti 17 angka. Namun kalau untuk label halal produk halal luar negeri yang melakukan registrasi, yang masuk, yang sudah jadi produk itu sudah bersertifikat halal, pengajuan sertifikatnya di lembaga halal luar negeri. Namun ingin masuk ke Indonesia itu harus dilakukan registrasi. Perbedaannya jadi untuk produk halal luar negeri itu tulisannya REG RI, kemudian HL yang artinya halal luar negeri, kemudian ada kode negaranya, misalnya CI Cina, kemudian KR Korea, diikuti dengan 12 angka. Itu sesuai dengan peraturan putusan Kepala BPJPH nomor 88 tahun 2023. Begitu. Selanjutnya, nah, ini terkait sertifikasi halal produk luar negeri. Jadi, permohonan sertifikasi halal produk luar negeri diajukan oleh pelaku usaha melalui importir atau perwakilan resmi yang berkedudukan di wilayah Indonesia. Nah, maksudnya importir atau perwakilan resmi ini beberapa perusahaan, misalnya kita sebut mereknya X. Jadi, yang dimaksud perwakilan resmi ini dia hanya memiliki gudangnya nih Bapak Ibu, tapi pembuatannya itu ada di luar negeri. Jadi nanti pas pengajuannya biasanya ada surat penetapan perwakilan resmi yang ada di Indonesia dari perusahaan yang ada di luar negeri. Kemudian ketentuan
sertifikat halal produk luar negerinya. Yang pertama, negara setempat tidak terdapat lembaga halal luar negeri. Jadi boleh nih pelaku usaha yang ada di luar negeri mengajukan sertifikat halal ke Indonesia langsung. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, lembaga halal luar negeri yang telah melakukan kerjasama saling pengakuan sertifikat halal tidak memiliki lingkup kompetensi sertifikasi produk. Jadi, kan yang saya jelaskan di awal tadi, yang saya singgung, jadi ada lembaga halal luar negeri sebanyak 109 yang telah melakukan mutual recognition agreement, di mana tidak semua dari kategori barang seperti obat, kosmetik itu langsung serta-merta masuk ke dalam lingkup yang bisa masuk ke Indonesia. Misalnya, lembaga halal luar negerinya hanya melakukan perjanjian di ranah obat dan kosmetik. Nah, ketika pengajuan eh, dari pelaku usahanya makanan, itu tidak bisa nih mengajukan produknya masuk langsung registrasi ke Indonesia. Namun harus melakukan sertifikasi, bukan registrasi di Indonesia. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, pada poin ketiga, belum ada kerjasama saling pengakuan sertifikat halal antara lembaga luar negeri dengan BPJBH. Sama saja, namun pada poin kedua itu jelaskan lingkupnya. Kemudian poin keempat, kebutuhan pelaku usaha secara sukarela. Selanjutnya, terkait registrasi halal. Jadi, produk yang sertifikat halalnya diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang telah kerjasama pengakuan dan penerimaan dengan BPJPH tidak perlu mengajukan sertifikasi halal ke Indonesia ke BPJPH, namun hanya registrasi saja. Biasanya dengan total anggaran yaitu 800.000 sebagai tarif untuk pengajuannya. Kemudian masa berlaku registrasi sertifikat halal luar negeri menyesuaikan dengan masa berlaku sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang bersangkutan. Jadi misalnya produk makanan, contohnya kimbap, dia dari Korea. Jadi sertifikat halal luar negerinya masanya kan biasanya kalau untuk luar negeri itu ada yang 3 tahun, 4 tahun. Nah itu harus disesuaikan. Ketika misalnya diregistrasi ke BPJPH itu hanya masa berlakunya hanya 3 tahun, kemudian pas masuk hanya tinggal 2 tahun. Nah itu harus mengikuti masa berlaku sertifikat luar negeri yang ada di luar negeri ataupun di Koreanya. Kemudian sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri wajib diregistrasi sebelum diedarkan di Indonesia. Registrasi sertifikat halal luar negeri wajib diperpanjang oleh importir atau perwakilan resmi dalam jangka waktu mulai 60 hari sebelum masa berlaku sertifikat halal luar negeri berakhir, ataupun masa registrasinya juga. Jadi ada dua, jadi registrasi ataupun sertifikasinya. Selanjutnya, update regulasi. Jadi dulunya penetapan halal yang dilakukan oleh MUI ini hanya MUI saja melalui sidang fatwa halal, dengan peraturannya ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Omnibus Law. Jadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Kemudian berubah menjadi penetapan ketetapan halal dilakukan oleh MUI Provinsi, MUI Kabupaten Kota, atau Majelis Pemusyawaratan Aceh melalui sidang fatwa halal. Ini perubahannya begini Bapak Ibu. Dari yang MUI saja, kemudian ada MUI Provinsi, MUI Kabupaten Kota, serta Majelis Pemusyawaratan Aceh untuk melakukan sidang fatwa halal. Selanjutnya, untuk sidang fatwanya, terdapat perubahan juga di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang dimana sidang fatwa halal untuk pendaftaran reguler maupun self-declare itu hanya melalui MUI dan dikenai HK atau hari kerja itu tidak ada waktunya. Namun di dalam undang-undang terbaru nomor 6 ini, sidang fatwa halal pendaftaran reguler oleh Komisi Fatwa MUI paling lama 3 hari kerja sejak diterima laporan dari LPH. Nah itu biasanya nanti kalau sudah 3 hari kerja Komisi Fatwa MUI diterima laporan pendataan fatwa, biasanya dilempar ataupun diberikan kepada Komite Fatwa, itu sebanyak 2 hari kerja. Sehingga nanti, karena biasanya Komisi Fatwa MUI ini untuk penetapan itu menunggu beberapa produk. Jadi agak lama ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini tadi Komite Produk Halal sudah dibentuk ya oleh BPJPH
di mana unsurnya bukan hanya dari ulama, tapi dari akademisi juga. Selanjutnya, masa berlaku dan perpanjangan sertifikat halal. Nah, dari Undang-Undang Nomor 11 atau Undang-Undang 33 itu kita ketahui bahwasanya sertifikat halal itu hanya berlaku 4 tahun. Namun, dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, itu sertifikat halal terus berlaku sepanjang tidak ada perubahan komposisi bahan dan proses produk halal. Kemudian, dalam hal pemeriksaan terdapat perubahan komposisi bahan wajib dilakukan pembaharuan sertifikat halal. Jadi, kalau misalnya nantinya produk yang Bapak Ibu auditor halal cek ataupun audit, bila mana keterangannya itu kan sudah jelas tuh. Namun pada saat selanjutnya ada pengawas nih dari BPJP yang melakukan pengawasan. Nah, itu biasanya dilakukan ditetapkan peringatan tertulis. Jadi pelaku usahanya harus melakukan pemberitahuan dan pembaruan sertifikat halal. Gitu Bapak Ibu. Selanjutnya ada regulasi yang dari PP 39 menjadi PP 42 ini. Yang pertama ada implementasi SDPH. Jadi pelaku usaha wajib menjaga kehalalan produk dibuktikan dengan surat keterangan konsistensi kehalalan produk melalui implementasi SDPH. Pemeriksaan implementasi SJPH ini dilakukan setiap 1 kali selama setiap 4 tahun. Kemudian pendanaannya untuk pelaku usaha mikro dan kecil itu biasanya dari APBN. Sedangkan untuk pelaku usaha menengah, besar dan luar negeri itu dari pelaku usahanya sendiri. Kemudian untuk persyaratan penilaian halal, pelaku usaha mikro kecil yang memiliki sertifikat pelatihan penilaian halal itu dikecualikan untuk pengajuan sertifikat self declare. Jadi pelaku usahanya bisa langsung menjadi penilai halalnya. Namun bila mana misalnya di beberapa wilayah itu pelaku usahanya non muslim, biasanya meminta penilai halal dari lembaga ataupun penilai halal pribadi untuk menjadi penilai halal di pelaku usaha tersebut. Namun sekarang lagi di drafting terkait peraturan penilaian halal. Biasanya kan kita temukan nih di beberapa lokasi. Jadi penilaian halal itu satu orang, namun melakukan atau menjadi penilaian halal di 10, 20 sampai 50 pelaku usaha. Itu kan tidak wajar ya Bapak Ibu auditor halal. Selanjutnya, untuk pelaku usaha menengah besar dan luar negeri, itu penilaian halalnya harus memiliki sertifikat pelatihan dan kompetensi penilaian halal. Namun kalau kalau untuk yang mikro atau regular itu sertifikat pelatihan saja ini Pak Ibu. Selanjutnya untuk pembaruan asa, jadi PU yang mengubah komposisi bahan dan atau PPH wajib melakukan wajib melakukan pembaharuan sertifikat halal. Kemudian dokumen persyaratannya apa saja? Yang pertama dokumen perubahan komposisi bahan, kemudian dokumen kehalalan atas bahan yang digunakan, kemudian dokumen perubahan PPH dan dokumen pengembangan produk. Nah, biasanya kalau untuk hanya melaporkan perubahan bahan itu tidak dilakukan audit Bapak Ibu. Namun kalau misalnya melakukan perubahan bahan, tapi dia melakukan proses produk halal yang berubah, proses pembuatannya, misalnya dia menggunakan awalnya menggunakan micin, tapi menggunakan micin produk X, namun dia menggunakan micin produk X dengan misalnya awalnya dia hanya ditabur saja, namun ketika menggunakan produk micin yang lain, dia menggunakan alat gilingan. Nah, itu nanti harus dilakukan audit ulang oleh LPH yang melakukan audit kepada pelaku usahanya. Nah, begitu Bapak Ibu. Kemudian ketentuannya pembaharuan SH tidak mengubah nomor sertifikat halal. Kemudian penahapan kewajiban sertifikat ini yang sudah saya jelaskan tadi Bapak Ibu. Oke, selanjutnya terkait sertifikasi halal di Indonesia. Nah, kami sertifikasi halal Indonesia ini ada dua, yaitu self-declare dan reguler. Nah, biasanya kalau untuk Bapak Ibu auditor halal itu melakukan audit di reguler dengan kategori produk, yaitu barang dan jasa. Namun kalau untuk self-declare itu yang melakukan aktor pemeriksanya yaitu lembaga pendamping proses produk halal yang aktornya yaitu pendamping PPH dengan jenis produk barang saja dan kategori atau skala usahanya mikro dan kecil. Nah, kemudian untuk yang melakukan penetapan fatwanya nih, jadi yang melakukan
Wah, untuk pelaku usaha declare itu ya, Komite Fatwa Produk Halal. Namun kalau untuk yang reguler nih, Komisi Fatwa MUI. Nah, sesuai dengan saya jelaskan tadi, jika mana 3 hari dia belum melakukan penetapan fatwa, biasanya akan dilempar ke Komite Fatwa Produk Halal. Kemudian untuk durasinya, lama kerjanya biasanya kalau untuk self declare itu 12 hari kerja, sedangkan untuk reguler itu 21 hari kerja. Namun biasanya kalau ada berkas-berkas yang dikembalikan kepada pelaku usaha itu akan bertambah. Normalnya 28 hari kerja, Bapak Ibu. Baik, selanjutnya terkait sertifikasi halal reguler dan alurnya. Untuk pengajuannya, Bapak Ibu, misalnya nantinya LBH-nya akan melakukan pembantuan untuk menerangkan terkait sertifikasi halal reguler. Itu jenis dokumen yang harus disiapkan oleh pelaku usaha. Yang pertama, yaitu surat permohonan yang bisa diunduh di website BPJPH untuk pelaku usaha makanan minuman ataupun jenis kategori barang. Kemudian untuk jasa sama saja bisa di-download di website BPJPH. Nah, ini yang paling penting nih. Harus memiliki NIB. NIB berbasis risiko yang bisa didapat ataupun pelaku usaha bisa mendaftar di OSS atau sistemnya dari Kementerian Investasi. Kemudian selanjutnya harus memiliki dokumen penilaian halal dengan dokumen-dokumennya yaitu penetapan penilaian halal, salinan KTP, data riwayat hidup, sertifikat pelatihan, dan atau kompetensi. Dengan keterangan penilaian halal harus beragam Islam. Kemudian penilaian halal usaha menengah besar dan luar negeri harus memiliki sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi penilaian halal. Sedangkan kalau untuk usaha mikro dan kecil, yang melakukan sertifikasi hasil halal secara reguler itu nilai halalnya hanya diwajibkan memiliki sertifikat pelatihan. Selanjutnya harus ada dokumen terkait nama produk, matriks bahan yang digunakan, kemudian daftar nama bahan. Dokumen itu tersedia pada sheet nomor 2 pada dokumen formulir ataupun di website BPJPH. Selanjutnya ada proses produk halal, produksi halal, yaitu flowchart atau deskripsi. Misalnya nih, kita menunjukkan jadi Bapak Ibu auditor melakukan audit di pelaku usaha. Misalnya yang kita contohkan pelaku usaha bakso nih Bapak Ibu atau mie ayam. Dari situ pelaku usaha itu harus eh, memiliki flowchart cara melakukan atau membuat baksonya atau mie ayamnya. Misalnya pertama mengaduk bahan, kemudian kemudian di bawahnya ada diagram atau flowchartnya gitu, kayak Ibu. Kemudian paling penting yaitu manual SJPH yang harus diisikan oleh pelaku usaha, gitu Bapak Ibu. Kemudian alur sertifikasi halalnya yang pertama harus memiliki NIB, bisa mendaftar di website Kementerian Investasi yaitu oasis.go.id. Kemudian untuk pengajuan permohonannya itu melalui ptsp.halal.co.id atau yang lebih familiar dikenal si halal. Kemudian untuk selanjutnya setelah melakukan permohonan, BPJPH memverifikasi kesesuaian data dan kelengkapan dokumen permohonan. Selanjutnya LPH menghitung dan menetapkan mengisikan biaya pemeriksaan si halal. Nah, biasanya ketika dokumennya ini nih kurang lengkap, dari verifikasi BPJPH mengembalikan lagi pelaku usahanya, diberikan waktu 2 hari. Dan kemudian LPH-nya juga nih biasanya kalau misalnya dari LPH-nya meminta tambahan dokumen, dikembalikan lagi ke pelaku usaha. Jadi waktu-waktu ini yang bisa memaksimalkan waktu dari 21 hari kerja menjadi 28 hari kerja. Namun ketentuannya hanya 2 hari kerja kembalian. Jadi harus dilampirkan lagi oleh pelaku usahanya. Jika pelaku usahanya nanti tidak melakukan pelampiran atau penguploadan dokumen yang diminta selama waktu 2 hari, maka pengajuannya dibatalkan dan harus mendaftar ulang. Selanjutnya, untuk poin yang kelima, pelaku usaha melakukan pembayaran melalui virtual phone yang dikeluarkan oleh BPJPH. Kemudian BPJPH melakukan verifikasi pembayaran dan menerbitkan STPD atau surat tanda terima dokumentasi halal. Selanjutnya, LPH melakukan proses pemeriksaan audit dan mengunggah laporan pemeriksaan si halal. Jadi proses audit ini biasanya 10 hari ya Bapak Ibu. Namun bila mana LPH ataupun auditor halal ini yang ditugaskan eh, kurang gitu waktunya. Jadi produknya banyak,
kemudian yang harus diperiksa itu sangat rumit, itu biasanya bisa mengajukan penambahan waktu. Kalau untuk penambahan waktu produk ataupun pelaku usaha dalam negeri, itu hanya sebanyak 10 hari. Namun, kalau misalnya pelaku usahanya luar negeri, dan Bapak Ibu nih misalnya nantinya ditugaskan untuk melakukan audit ke luar negeri nih Bapak Ibu. Namun dengan catatan LPH-nya itu harus bukan LPH pertama ya, tapi kategorinya LPH utama dengan kategori internasional gitu Bapak Ibu. Kemudian setelah LPH memeriksa, dokumennya dilampirkan ataupun dikirim ke Komisi Fatwa MUI yang akan ditetapkan fatwa. Setelahnya BPJPM menerbitkan sertifikat halal dan kemudian pelaku usaha mengunduh sertifikatnya di akunnya si pelaku usaha. Oke, selanjutnya terkait nih tanggung jawab dan tugas dari auditor halal. Definisi auditor halal sendiri sesuai dengan Undang-Undang 33 atau PP 42 adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan produk. Jadi latar belakang pendidikan itu harus sesuai ya Bapak Ibu untuk nanti bisa memilih ruang lingkup yang diambil di LPH-nya. Kemudian auditor halal diangkat dan diberhentikan oleh LPH. Auditor halal hanya dapat diangkat dan terdaftar pada satu LPH ya Bapak Ibu. Tidak boleh lebih. Misalnya dia menjadi auditor, dia tidak boleh menjadi pendamping proses produk halal di lembaga lain atau lembaga pendamping proses produk halal. Sesuai dengan PP 42 tahun 2004 pasal 39. Selanjutnya, tugas auditor itu yang pertama memeriksa dan mengkaji bahan yang digunakan, memeriksa dan mengkaji proses pengolahan produk bahan PPH. Kemudian pada poin ketiga, memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan jika bila mana Bapak Ibu auditor melakukan audit di RPH Rumah Potong Hewan, kemudian meneliti lokasi produk, kemudian meneliti peralatan, uang, produksi, dan penyimpanan. Selanjutnya, memeriksa pendistribusian dan penyajian produk. Kemudian poin G, memeriksa sistem jaminan halal pelaku usaha, itu SJPH-nya. Kemudian terakhir, melaporkan hasil pemeriksaan dan atau pengujian kepada LPH dengan benar dan jujur, tidak ada penambahan, pengurangan, atau sebagai atau lainnya. Selanjutnya, untuk persyaratan auditor halal, pertama warga negara Indonesia, kemudian beragama Islam. Yang ketiga, berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 dengan lingkup ataupun sarjana pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, kedokteran, tata boga, tata pertanian. Kemudian memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam. Jadi Bapak Ibu bisa nih harus paham terkait SJPH yang ada di Putusan Menteri Agama nomor 20 ataupun Putusan Kepala Badan nomor 20 tahun 2023, kemudian yang tadi KMA 944 tentang produk yang wajib bersertifikat halal gitu ya bagi Ibu auditor. Selanjutnya mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan atau golongan sesuai dengan PP 42 tahun 2024 pasal 40. Oke, selanjutnya pemetaan latar belakangnya. Ini boleh bila mana ingin screenshot atau nanti saya kirimkan materinya kepada Bapak Arif ya. Jadi dari ruang lingkup makanan ada bidang teknologi pangan, tentunya dari sisi dari ruang lingkup minuman ada bidang teknologi pangan juga, ada dari satu gizi, obat kosmetik nanti bisa dibaca sendiri ya Bapak Ibu. Kemudian terkait pengangkatan auditor halal. Auditor halal mengajukan permohonan secara tertulis kepada pimpinan LPH dengan melampirkan pertama salinan kartu tanda penduduk, daftar riwayat hidup, kemudian salinan ijazah sarjana strata 1 yang dilegalisir. Yang keempat, salinan sertifikat pelatihan auditor halal dan atau sertifikat kompetensi auditor halal yang dilegalisir. Nah, jadi untuk LPH dengan kualifikasi pertama, itu auditornya biasanya yang dibutuhkan tiga gitu syaratnya dengan sertifikat hanya membutuhkan sertifikat pelatihan. Namun ketika LP-nya utama itu auditornya minimal 5 yang memiliki sertifikat kompetensi auditor. Selanjutnya untuk pengangkatan itu ada surat pernyataan bermaterai untuk mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan atau golongan. Selanjutnya, pengangkatan auditor halal ditetapkan dengan keputusan pimpinan LPH. Ini sesuai dengan PP 42 tahun 2004 pasal 40. Untuk lebih lengkapnya, Bapak Ibu bisa membaca di keputusan Kepala Badan nomor 253 tahun 2025 tentang
registrasi, pencabutan registrasi auditor halal. Ya, nah, begini untuk daftar periksa kecukupan dokumennya. Ya, harus melampirkan jasa, CV, KTP, sertifikat pelatihan, surat pernyataan auditor halal. Begini Bapak Ibu. Selanjutnya, terkait pelatihan dan sertifikasi kompetensi auditor halal. Untuk memperoleh sertifikasi pelatihan auditor halal dan atau sertifikasi kompetensi auditor halal, harus mengikuti yang pertama, pelatihan auditor halal. Kemudian, sertifikasi kompetensi auditor halal. Kemudian, pelatihan auditor halal dilaksanakan oleh BPJPH, perguruan tinggi, dan atau lembaga pelatihan lain yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, perguruan tinggi dan lembaga pelatihan lain yang terakreditasi ditetapkan oleh Kepala Badan. Kemudian, peserta pelatihan auditor halal yang dinyatakan lulus berhak memperoleh sertifikat pelatihan auditor halal. Sertifikat kompetensi auditor halal dilaksanakan oleh BPJPH dan dapat bekerja sama dengan lembaga yang memiliki kewenangan penjaminan mutu kompetensi profesi. Dan sertifikat kompetensi auditor halal yang dinyatakan lulus memperoleh sertifikat kompetensi auditor halal. Jadi lembaga pelatihan kerja dan lembaga sertifikasi profesi ini tidak semuanya ya Bapak Ibu auditor halal yang memiliki lingkup eh, pelatihan auditor dan sertifikat kompetensi. Jadi dia harus melakukan kerjasama dulu penetapan permohonan kepada BPJPH untuk memiliki lingkup pelatihan auditor, penyelia, juleha, dan lain sebagainya. Kalau untuk LSP, biasanya permohonannya hanya sertifikasi kompetensi auditor halal, penyelia halal, dan lainnya juga ada. Oke, selanjutnya terkait pelatihan dan sertifikasi kompetensi auditor halal. Pelatihan auditor halal dilaksanakan secara partisipatif, interaktif, efektif, dan berorientasi pada pemecahan masalah. Kemudian, pelatihan auditor halal dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan, meningkatkan keterampilan, dan membentuk sikap dan perilaku. Ini sesuai dengan PMA 13 tahun 2022. Selanjutnya, pemberian pengetahuan diarahkan pada pemahaman dan penguasaan atas. Nah, ini Bapak Ibu harus dipahami betul. Pertama, terkait regulasi dan kebijakan JPH, kehalalan produk menurut syariat Islam, titik kritis kehalalan produk, standar JPH, dan sistem JPH. Jadi nantinya ini kan narasumber satu saya terkait regulasi. Nanti narasumber kedua akan menjelaskan terkait titik kritis, kemudian fatwa, dan ada materi sistem jaminan produk halal. Selanjutnya, peningkatan keterampilan diarahkan pada penguasaan keterampilan kerja, teknik pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk bagi auditor halal, dan teknik penjamin mutu PPH bagi penyelia halal. Kemudian terkait registrasi auditor halal. Auditor halal yang telah diangkat harus diregistrasi oleh BPJPH. Kemudian LPH mengajukan registrasi kepada BPJPH. Pengajuan oleh LPH dengan melampirkan salinan keputusan pimpinan LPH mengenai pengangkatan auditor halal dan salinan sertifikat pelatihan auditor halal dan atau sertifikat kompetensi auditor halal. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui semua ketika Bapak Ibu telah memiliki sertifikat pelatihan auditor halal itu tidak serta-merta bisa melakukan audit oleh pelaku usaha. Tapi harus diregistrasi dulu dan memiliki nomor registrasinya ya Bapak Ibu. Selanjutnya terkait pencabutan registrasi auditor halal. Pencabutan registrasi dan nomor registrasi auditor halal dilakukan oleh BPJPH. Pencabutan registrasi auditor halal dilakukan berdasarkan permohonan LPH dan atau hasil pengawasan BPJPH. Misalnya, Bapak Ibu melakukan fraud nih, ketika pelaku usaha mengajukan, Bapak Ibu mempermudah dia tidak punya penilai halal, tapi ditulis punya penilai halal. Kemudian dilakukan pengawasan nih oleh BPJPH, ternyata di pelaku usaha itu tidak punya penilaiannya. Nah, kalau misalnya pelaku usahanya itu menyatakan demikian, bisa saja nih nomor registrasi auditor hal yang dimiliki oleh Bapak Ibu nanti akan dicabut atau dibukukan. Kemudian terkait poin ketiga, permohonan LPH dilakukan terhadap auditor halal yang telah diberhentikan oleh pihak LPH. Nah, itu biasanya permasalahan internal oleh LPH dan auditor. Selanjutnya, auditor halal dapat diberhentikan oleh PH dalam hal mengundurkan diri, meninggal dunia, tidak memenuhi lagi salah satu persyaratan auditor halal, terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku tingkat berat, atau dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana
yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Bapak Arif. Maaf, Bapak Arif. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Hadi yang sudah menjelaskan bagaimana terkait regulasi eh, halal yang ada di Indonesia, bahkan dari awal dahulu MUI sudah menginisiasi gitu ya. Baiklah Bapak Ibu, eh, saat ini masuk kepada sesi tanya jawab. Insya Allah kita buka 3 penanya untuk sesi diskusi pada pagi hari ini kita, untuk sesi pertama ini kita. Nah, silakan kepada Bapak Ibu, kiranya ada hal yang masih dikeragui atau belum jelas gitu, itu boleh ditanyakan. Boleh juga menghidupkan fitur raise hand bagi yang hendak bertanya, atau langsung menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Silakan. Yang pertama saya ingin menanyakan apakah auditor halal itu bisa atau boleh untuk mengaudit semua bidang industri, mungkin itu makanan, obat-obatan, atau penyembelihan hewan mungkin di UPT. Kemudian yang kedua, mohon Pak nanti dibagikan PDF-nya gitu, PowerPoint-nya. Itu. Terima kasih. Bapak Arif belum dihidupkan. Ya, alhamdulillah tadi barusan Bapak Karanda Kristo ini untuk yang pertanyaan pertama langsung dijawab atau kita tampung dulu 3 pertanyaan Pak ya? Boleh Bapak tabung dulu. Mungkin kalau ada yang lain yang ingin bertanya. Mungkin dari Ibu ataupun dari Bapak yang masih mau bertanya, 2 pertanyaan lagi. Ini Bapak Joli Subhan, Masya Allah tadi mendengarkan ya, ini luar biasa. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak atau hal yang perlu ditanyakan gitu, yang dikeragui. Iya, terima kasih Pak Arif. Ini mungkin yang ditanyakan yang banyak kalau kita di Sumatera Barat ini kan memang makanan gitu. Tetapi jarang juga kalau tadi kan yang mungkin self declare ya, yang banyak tetapi eh, dia sebenarnya kecil gitu. Mungkin yang mikro gitu usahanya seperti warung-warung pinggir jalan atau kalaupun tidak di pinggir jalan semi semi restoran ya. Seperti kalau kami mungkin contohnya kayak martabak Mesir mungkin gitu Pak. Apa jualan martabak Mesir. Itu kan kalau dari bahannya sebenarnya simple gitu. Bisa bisa kehalalannya. Cuman karena ada daging ini gitu. Nah, ini prosesnya apakah memang perlu dipisah atau memang proses apa proses untuk mendapatkan sertifikatnya per produk yang dikeluarkan di warung itu gitu. Kalau per produk kan cukup ini juga ya, misalnya martabak Mesir. Kalau untuk nasi goreng yang tidak pakai daging mungkin bisa kita keluarkan sertifikatnya. Nah, kalau martabaknya bagaimana? Tadi kan kalau telur juga tidak perlu ada apa sertifikasi halalnya. Nah, ada nggak memang serumit itukah atau memang kita punya paket gitu ya di ininya
Sehingga memang warung-warung kecil seperti semi restoran ya, belum restoran seperti KFC atau apa yang memang produknya satu gitu. Tapi kan kita banyak nih yang malah di tempat wisata malahan banyak seperti itu warung-warungnya gitu, yang menyediakan produk makanan yang beragam gitu. Nah, ini gimana proses halalnya, apa proses untuk pengajuan sertifikasi halal. Mungkin itu aja Pak Arif. Terima kasih. Ya, ya, sama-sama. Terima kasih. Eh, untuk pertanyaan terakhir gitu, ini kesempatan terakhir nih untuk ibu-ibu dari yang hadir, setidaknya ada satu orang mewakili dari ibu-ibu untuk pertanyaan ketiga. Silakan. Ini tadi Ibu Fauzia juga ada, Bu Zahara, Kak Zahara, kemudian ada Bu Wiwi. Silakan kepada ibu-ibu. Mungkin bisa raise hand juga atau langsung bertanya, silakan. Ya, Kak Zahara Anissa, tafadhol, silakan. Ini mewakili Persis ya. Ada yang dikeragui barangkali. Ya, mikrofonnya belum aktif ya. Mungkin boleh dihidupkan. Oke, dari Kak Fauzia Fitri, Baik, izin Pak, silakan. ini tadi mau bertanya sedikit. Tadi ada menyinggung sedikit tentang obat-obatan dan alkes. Iya. Eh, Itu kan kalau tidak salah tadi mulanya baru tahun 2026 itu untuk obat-obat tradisional dan alkes golongan 1 ya. Kalau untuk obat-obat bebas dan alkes golongan 2, 3, 4 itu baru di tahun 2030-an kalau tidak salah tadi ya Pak. 39. Eh, izin bertanya Pak, apakah di tahun 2026 ini sudah ada sudah ada beberapa usaha seperti obat tradisional dan alkes yang sudah melakukan sertifikasi halal gitu, apakah sudah ada contohnya gitu? Pengen penasaran gitu. Eh, itu saja Terima ya. kasih. Baik, terima kasih Bu Zahara Anissa. Alhamdulillah sudah ada 3 pertanyaan, Bapak. Mungkin boleh dijawab satu persatu. Silakan kepada Bapak Hadi. Baik, terima kasih Pak Arif. Untuk pertanyaan dari Pak Randa Kristoni ya Pak. Mohon maaf Ya, Bapak. Apakah auditor bisa atau boleh mengaudit terhadap seluruh industri ataupun ruang lingkupnya? Nah, untuk itu tidak boleh Bapak Randa Kristoni. Jadi auditor itu hanya sesuai dengan eh, latar belakang dari auditornya. Misalnya Bapak Randa ini dari sarjana apa Pak, kalau boleh tahu? Peternakan, Pak. Ya, peternakan. Biasanya kalau untuk peternakan bisa kita lihat, saya izin share screen lagi ya Bapak Arif. silakan Pak. Nah, di sini untuk peternakan itu ada di makanan, ruang lingkup makanan. Nah, biasanya begini ya Bapak, Pak Randa, LPH itu biasanya mengajukan permohonan akreditasi di beberapa ruang lingkup. Tapi biasanya yang utama itu makanan dan minuman. Kalau misalnya ruang lingkup yang dimiliki LPH itu hanya makanan dan minuman, untuk melakukan audit di ruang lingkup lain itu harus mengajukan penambahan ruang lingkup. Jadi harus punya auditor yang punya latar belakang pendidikan lagi gitu yang di bidang obat, kemudian kosmetik, serta barang gunaan. Jadi tidak semua. Jadi satu auditor hanya boleh melakukan audit di satu ruang lingkup. Begitu ya Bapak Panda. Bagaimana Bapak?
Baik Pak, terima kasih. Cukup Pak. Baik, Terima terima kasih. kasih. Untuk pertanyaan kedua dari Bapak Yoli Subhan ya Bapak, terkait bagaimana sih kalau untuk pelaku-pelaku usaha semi restoran seperti martabak, Mesir, dan lain sebagainya. Oke, untuk prosesnya ini, jadi sertifikasi halal kan sejelas kata di skemanya ada dua ya Bapak, self declare dan reguler. Kalau untuk self declare itu, syaratnya yang pertama, dia memiliki omset sebanyak 15 miliar. Omsetnya saja nih Bapak, tidak di modalnya, hanya omsetnya setahun 15 miliar. Kemudian untuk proses produksinya itu sederhana atau semi otomatis. Kemudian proses pengawetannya itu juga sederhana, yang menggunakan garam, kemudian bawang putih dan lain sebagainya. Tidak menggunakan bahan-bahan tambahan pangan untuk menambah masa lama awetannya. Kemudian bisa nggak nih, ataupun eh, gimana ya kalau misalnya pelaku usaha itu punya produk yang lebih dari satu. Nah, sesuai dengan peraturan keputusan Kepala Badan nomor 146 terkait sertifikasi halal skema self declare, itu jelaskan bahwasanya satu NIB atau KBLI itu bisa mengajukan 3 jenis produk, Bapak. Jadi misalnya produk KBLI-nya itu makanan, penyedia makanan minuman yang ada di lapangan gitu, di pinggiran-pinggiran atau semi restoran. Nah, itu satu jenis produknya bisa mencakup 10 produk. Jadi misalnya satu KBLI-nya makanan, itu penyedia makanan. Jenis produknya dia makanan, kemudian jenis produk yang kedua minuman, kemudian jenis yang ketiga makanan siap santap. Nah, itu setiap jenis produk itu bisa mengajukan 10 jenis produk, Bapak. Ataupun 10 produk, maaf. Jadi 3 jenis produk, per satu jenis produknya itu 10 produk, Bapak Yoli. Nah, untuk bahannya, 10 produk, bahan maaf yang Pak, digunakan, maksudnya 10 produk ini Pak, nah misalnya maksudnya turunannya dari Mas. martabak, ya misalnya saya jelaskan dulu Pak. Misalnya satu jenis produk dia kan punya ataupun usahanya martabak Mesir kan Pak. Ya, dia itu produknya banyak kan, martabak Mesir daging, ayam, kemudian hanya sayur. Nah, KBLI-nya ataupun NIB-nya itu kan makanan atau penyedia makanan minuman langsung di lapangan. Nah, itu satu jenis produknya ataupun satu NIB-nya bisa 3 jenis produk yang diajukan. Jadi satu jenis produk dari penyedia makanan itu bisa memuat 10 produk. Jadi nggak satu saja ya Pak Yoli. Misalnya satu nama pelaku usaha dari martabak Mesir itu punya jenis usaha minuman juga, yang dia bisa melakukan pengajuan juga satu jenis produk dengan memuat 10 produk, begitu Bapak Yoli. Kemudian kalau untuk bahannya yang digunakan itu harus bersertifikat halal Pak. Misalnya dia menggunakan bahan daging ataupun ayam, itu harus dibeli di eh, RPH ataupun RPU yang sudah memiliki sertifikat halal. Kalau misalnya belum punya sertifikat halal, itu ya harus dipertanyakan. Kok bisa punya sertifikat halal, sedangkan dia pembeliannya tidak dari RPH atau RPU yang bersertifikat halal. Gitu Bapak Yun. Bagaimana Pak? Siap. Untuk pertanyaan dari Mbak Zahara Anissa terkait obat alkes itu ada nggak ya contohnya? Sepengetahuan saya kalau untuk obat dan alkes atau obat suplemen itu sudah beberapa yang ada. Contohnya teman saya lagi membawa minyak kayu putih ya, Mbak Zahra. Nah, di sini sudah ada nih label halalnya contohnya dari PT apa ya ini? Tidak terlihat. Jadi contohnya seperti ini. Obat-obat yang seperti ini sudah ada contohnya. Kemudian untuk biasanya ada kan masker-masker yang ada di rumah sakit itu. Biasanya memang sudah ada sih beberapa yang mencantumkan label halal dan melakukan sertifikasi halal di BPJPH. Kalau misalnya Mbak Zahara penasaran, bisa dicek di website BPJPH. Kemudian nanti ada, boleh saya share screen ya Bapak?
Nah, di sini Bapak atau Ibu Zahara bisa mengecek nama-nama produknya gitu. Ini nama produknya, kemudian pelaku usahanya, atau ngecek nomor sertifikat. Misalnya kita Mbak Zahara mau ngecek eh, sarung tangan medis. Nah, Mbak Zahara bisa mengecek di sini, mencantumkan nama produknya gitu. Nanti keluar ID-nya, serta sertifikat, kemudian ada dari perusahaan mana yang mengeluarkan. Gitu, Mbak. Kalau misalnya penasaran terkait lembaga LPH juga ada, data lembaga LPH, kemudian data auditor halal yang ada, data lembaga halal luar negeri, kemudian data P3, nah, di sini di website bpjphalal.co.id. Begitu Mbak Zahra. Ya, nampaknya Begitu yang Pak tadi Aris. boleh diklik, boleh juga diklik Bapak supaya Bang betul-betul nampak. Misalkan ada satu produk yang kita cek gitu ya, supaya betul-betul dipahami gitu. Ya, suaranya masih mute, mikrofonnya Pak. Oke, Pak Aris. Di sini Ya, kita bisa lihat sarung tangan plastik, misalnya. Kemudian sarung tangan SD merek Temipuro, PT Lestari Jawahari. Ada sertifikatnya ini, tanggal terbitnya 3 Juni. Kalau misalnya kita penasaran, kita lanjut lagi. Atau kita cek di masker, izin medis. untuk screen-nya yang tampil itu terkait dengan materi gitu. Sepertinya displaynya mungkin perlu di Oh, setting. oke. Nah, Kalau sudah, Pak? Oke, nampak siap. Silakan, Pak. Oke. Di sini saya mencoba mencari terkait masker medis untuk kategori alat kesehatan kategori A. Di sini yang Mbak Zahra, ketika kita meluluskan masker medis, di sini keluar nama produknya. Nama produknya masker medis face filtering Fish FFP merek Loveo. Produsernya PT Harapan Bintang Kecil. Nomor sertifikatnya ID 31 sebanyak 17 angka dan tanggal terbitnya 6 September 2023. Misalnya kita hanya mencari martabak. Nah, ini kan banyak ya. Masya Jadi Allah, bisa udah banyak. terlihat sudah sebanyak 4.000 yang sudah memiliki sertifikat halal dari produk martabak ini. Oke, mungkin itu Pak Arif. Oke, Masya Allah. Terima kasih sudah jawab ya, Bapak Ibu, sama narasumber kita. Alhamdulillah, untuk oke, Masya Allah. Terlempar saya rupanya, Masya Allah. Baik, terima kasih Bapak Hadi untuk diskusi kita pada sesi kali ini. Atau adakah dari Bapak Ibu yang masih hendak bertanya? Insya Allah ini masih ada kurang lebih 10 menit lagi untuk kesempatan sesi pertama ini gitu. Oke, Pak Randa bertanya lagi, Pak Arif. Iya, Jadi kalau komentar, boleh saya jawab, Pak Arif? boleh Pak, silakan. Ini Pak Randa bertanya, dan bertanya lagi, Pak, kalau telur gimana Pak? Apakah kandangnya juga halal? Ini gimana maksudnya Pak Randa? Dari sisi kandangnya atau bagaimana Pak? Atau telurnya saja gitu Pak?
Ya, maksudnya Pak, tadi kan sumber bahannya harus memiliki sertifikasi halal gitu ya Pak. Kalau misalnya kita di martabak tadi kan juga pakai bahan telur Pak. Nah, kemudian apakah telur itu juga harus ada sertifikat halalnya dan gitu? Oke, Terima Pak Arif. kasih. Saya izin menjawab. Untuk telur itu termasuk bahan yang positif list, yaitu bahan yang tidak diwajibkan memiliki sertifikat halal. Nah, untuk pengecekan bahan yang positif list itu sudah saya terangkan tadi di Putusan Menteri Agama nomor 1360 ya Pak Nanda, tahun 2021 tentang bahan yang tidak diwajibkan bersertifikat halal. Nah ini KMA 1360 ini bakal di-draft ulang nih Pak Randa dan teman-teman sekalian. Jadi nantinya ada tambahan-tambahan atau pengurangan karena kemarin ada kementerian terkait yang melakukan permintaan temuan karena harus ada tambahan produk atau bahan yang wajib dikeluarkan gitu dari Keputusan Menteri Agama ini. Keputusan Menteri Agama nomor 1360-nya. Begitu Pak Arif. Gimana Mas Paranda? Saya kembalikan ke Pak Arif. Siap, baik Pak. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya gitu ya. Dan semoga diskusi kita pada siang hari ini betul-betul dapat menambah wawasan dan kompetensi kita sebagai auditor nantinya insya Allah. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Hadi, atas ilmu yang telah dibagikan. Semoga Allah balasi segala kebaikan beliau dan nilai amal jariah di sisinya dan ilmu bermanfaat. Amin, terima kasih. Gue malah lebih sepatu Alhamdulillah, ya. Bapak Ibu, Tapi sampai sudah kita pada sesi pertama untuk regulasi halal pada pagi hari ini. Dan kita cukupkan untuk sesi pertama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ada Terima kasih Bapak Hadi. Saya isi live ya Pak Arif. Terima Ya, kasih, semangat ya teman-teman, bapak-bapak auditor dan ibu-ibu untuk mengikuti materi selanjutnya. Terima kasih. ya Bapak Ibu, insya Allah kita 7 menit lagi akan lanjut pada sesi kedua terkait dengan syariah gitu ya, atau fikih halal yang nanti akan disampaikan oleh pemateri kita, uh, Bapak Ikhlas, CMA, dan ini tentu akan banyak gitu ya soalan uh, dalil gitu ya ataupun hadis yang mengupas tentang kehalalan ataupun baik itu prosesnya gitu ataupun zatnya nanti gitu. Ya, insya Allah kita tunggu dahulu untuk pemateri kita 7 menit ke depan. Ya, silakan boleh break sebentar ya, Bapak Ibu.